Wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Wastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala tujadil, dan janganlah kamu berdebat. Wala tujadil, dan janganlah kamu berdebat. Anil ladzina yakhtanuna anfusahum, tentang orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Anil ladzina yaqtanuna anfusahum, tentang orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai. Man kana khawanan asima, orang yang selalu berkhianat dan berdosa. Man kana khawwanan asima, orang yang selalu berkhianat dan dosa. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, dan dia bersama mereka. Wa huwa ma'ahum, dan dia bersama mereka. Idh yubayyituna, ketika mereka menetapkan sesuatu di waktu malam. Idh yubayyituna, ketika mereka menetapkan sesuatu di waktu malam. Ma la yarda, apa yang tidak diridhai. Ma la yarda, apa yang tidak diridhai. Minal qawli, dari perkataan. Minal qawli, dari perkataan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah Maha meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah bersama apa yang kerjakan. Baik, nah selanjutnya Ibu kita ambil pelajaran ya dari surat An-Nisa ayat 105 sampai 108. 4 ayat akan kita bahas bersama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dengan segala kebenarannya. Ya. Jadi nggak ada satupun ada kesalahan dalam Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran, katanya Allah dengan kalimat bilhaq, dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu turun dengan segala kebenaran-kebenarannya, dan tidak mungkin Quran itu salah. Nggak mungkin Quran itu salah. Quran itu adalah benar. Makanya kalau kita baca, selesai membaca Quran kan kebanyakan mengucapkan kalimat Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya.
Jadi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah ucapan Allah, firman-Nya, itu pasti selalu benar. Ya. Dan itu yang harus kita yakini. Ya. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua Allah menyebutkan zalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita ini ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ya. Jadi kita wajib meyakini bahwasanya Quran itu adalah sesuatu yang benar. Dan Quran itu kata Allah di ayat ini dengan kalimat ilaikal kitaba bil haq. Selalu membawa kebenaran. Ya. Nah, ketika Al-Quran itu sesuatu yang sudah Allah janjikan kebenarannya dan tidak ada keraguan dan kesalahan sedikit pun di dalamnya, maka Quran itu menjadi sumber dalam menetapkan sesuatu. Termasuk ketika ada perselisihan di antara manusia, maka harus bersumber dengan Al-Quran, merujuk dari Al-Quran. Sehingga di antara fungsi Al-Quran itu diturunkan adalah litahkuma bainan nas, untuk menjadikan atau mengadili antara perselisihan manusia. Jadi Quran itu menjadi sumber rujukan, ya. Menjadi sumber rujukan dan kemudian juga sebagai sumber untuk menghakimi dan memutuskan sebuah perkara. Ya. Nah, lalu yang berikutnya di dalam ayat yang ke-105 ini ternyata ada sebab nuzulnya, Ibu. Ya. Di ayat 105 ini kenapa Allah turunkan ayat ini? Sehingga menguatkan bahwasanya Quran itu adalah sebagai sumber dari segala bentuk sesuatu yang itu keputusan-keputusan dalam menghakimi manusia, adalah karena ketika itu ada seorang Ansar yang bernama Tu'nah bin Ubayriq, ya. Jadi seorang Ansar yang bernama Tu'mah, dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam Ibnu Katsir juga menyebutkan nama Tu'mah, ya. Jadi Tu'mah ini seorang laki-laki Ansar yang dia itu mencuri baju besi milik tetangganya. Lalu baju besi ini dia taruh di rumah seorang Yahudi. Ya. Nah, supaya apa? Supaya dia terlepas dari segala tuduhan-tuduhan pencurian. Ya. Jadi supaya tidak tertuduh bahwasanya dia itu mencuri, maka baju besi yang dia curi itu diletakkan di rumah seorang Yahudi. Nah, ketika orang yang kehilangan tadi mencari-cari, nah, ternyata baju besinya ada di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid, ya. Maka kemudian Tu'mah dan semua kerabat-kerabatnya ini ketika menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya menjadi sebuah pembelaan, ya. Jadi kerabat-kerabatnya Tu'mah ini hadir kepada Nabi untuk memberikan satu pembelaan supaya Nabi melepaskan seorang Ansar yang bernama siapa tadi? Tu'mah tadi, untuk terlepas dari tuduhan pencurian dan menyatakan bahwasanya yang mencuri adalah seorang Yahudi. Ya. Nah, jadi hampir-hampir saja Nabi itu dalam kondisi juga hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya tadi. Hampir saja. Ya. Hampir saja Nabi itu membenarkan tuduhan dari Tu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi tadi. Ya. Padahal orang Yahudi itu nggak bersalah. Ya. Nah, makanya Allah menurunkan ayat ini. Ya. Allah menurunkan ayat ini. Nah, sehingga apa pelajarannya ini, Ibu? Ya. Pelajarannya adalah bahwa kebenaran, keadilan itu harus ditegakkan meskipun itu yang berbuat salah adalah dari kaum muslimin sendiri. Ya. Kan tadi seorang Ansar yang bernama Tu'mah tadi yang kemudian memberikan tuduhan kepada seorang Yahudi, ya, supaya orang Yahudi tadi tertuduh berbuat salah,
Dan ternyata dalam menghukumi sesuatu itu harus yang namanya adil. Jadi adil itu ketika ya menghukumi sesuai dengan apa yang terjadi. Siapa yang salah ya harus diberi hukuman kesalahan itu, ya. Meskipun itu dari kaum muslimin sendiri, meskipun itu ya saudaranya. Bahkan kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, kalau saja anakku itu mencuri, aku yang kemudian akan memotong tangannya. Dan itu juga pernah disampaikan juga oleh Nabi, ya. Nabi juga mengatakan bahwasanya kalau saja Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya, aku yang menghukumnya. Jadi bukan berarti kemudian karena kerabat, karena itu teman, karena itu saudara sendiri akhirnya lepas dari jeratan hukum, nggak bisa. Ya. Ini bukan adil namanya. Ya. Nah yang terjadi di hukum-hukum peradilan kita kebanyakan begitu ya. Ya. Belum ada keadilan yang sempurna. Ya. Nah belum ada keadilan yang sempurna. Nah karena misalkan ada kedekatan antara hakim dengan terdakwa, dengan tersangkanya, atau mungkin ada hubungan-hubungan baik, hubungan kedekatan ataupun yang lain. Nah, ternyata akhirnya keadilan itu dikesampingkan dan lebih mengedepankan hubungan pertemanan, persaudaraan, ya. Nah, akhirnya adilnya nggak ada. Nah, disinilah kita diajarkan oleh Allah untuk bersikap adil, ya, dengan siapapun, termasuk kepada orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi itu adalah dia bukan dari kaum muslimin, tapi ketika dia dalam kondisi tidak berbuat salah, ya harus ditetapkan dia nggak salah. Yang salah adalah Tu'mah tadi dari kalangan Ansar tadi. Ini harus ditetapkan, dan inilah keadilan. Maka keadilan itu membawa kepada ketakwaan. Sehingga dalam surah Al-Maidah kalau kita baca ibu-ibu, ya, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Bersikaplah adil, berbuat adillah, karena keadilan itu dekat dengan takwa. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Maidah itu, wala yajrimannakum, ya. Saya baca dulu ayatnya, ya. Saya buka dulu surat Al-Maidah ini, ya, supaya nggak keliru. Ya. Jadi dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya. Ayat berapa? Sebentar. Nah, ayat yang ke ini. Ayat yang ke-8, ya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya. Al-Maidah. Ya. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya itu? Hai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian qawamin, orang-orang yang menegakkan, ya. Dari kata qama, berdiri tegak. Qawamin, orang-orang yang menegakkan, ya. Lillahi, karena Allah, syuhada'a bil qist, kesaksian yang penuh dengan keadilan. Syuhada itu kan dari kata saksi, syahid, ya. Bil qisti, keadilan, ya. Jadi jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah kalian sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ketika kita misalkan tadi dalam cerita Tu'mah, ya, karena kita mungkin ada yang benci dengan orang Yahudi dengan tidak samanya keyakinan kita kepada mereka, maka jangan sampai kebencian itu kemudian membuat seseorang tidak berlaku adil. Maka Allah mengatakan i'dilu, berlaku adillah.
Hu aqrabu taqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ayat yang ada di surah Al-Maidah ayat yang 8 ini juga menyatakan bahwasanya untuk menghakimi satu perkara maka keadilan itu harus dikedepankan. Meskipun yang berbuat salah itu adalah kerabat sendiri, teman sendiri, keluarga sendiri, bahkan mungkin anak sendiri, jangan sampai menghakimi orang kemudian yang dijauhi hukuman kesalahannya adalah orang yang kita benci. Jangan sampai kebencian itu membuat seseorang tidak berlaku adil. Ya. Dan ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya ibu, wastaghfirillah, dan mohon ampunan kalian kepada Allah. Perintah ini ibu, ya. Jadi perintah ini Allah berikan kepada Nabi untuk Nabi itu beristighfar, untuk memohon ampunan kepada Allah, ya. Bukan berarti Nabi itu dalam kondisi dia berbuat salah, tidak, ya. Perintah istighfar dalam memutuskan satu perkara tadi, perselisihan antara seorang Ansor dengan orang Yahudi, ya. Dan Nabi kemudian setelah memutuskan perkara itu, bukan karena Nabi bersalah, lalu Allah menyuruh beristighfar, tidak. Tapi istighfar yang Allah perintahkan itu sebagai pengajaran dan keteladanan bagi umat untuk selalu bertaubat kepada Allah. Dan istighfar itu menjadi penutup dari setiap urusan-urusan manusia. Ya? Karena tidak ada keputusan yang sempurna tanpa rahmat Allah. Ya. Jadi sekali lagi Allah ketika memerintahkan istighfar kepada Nabi dalam memutuskan perkara perselisihan antara kaum Ansar dan orang Yahudi tadi, sekali lagi dalam rangka untuk apa tadi? Untuk memberikan pengajaran dan keteladanan supaya orang itu atau umat manusia selalu bertaubat kembali kepada Allah. Dan istighfar yang Allah perintahkan tadi untuk menjadi penutup dari segala urusan manusia. Untuk menjadi penutup dari semua urusan manusia. Nah, kalau dalam kisah tadi, dalam urusan menyelesaikan perkara antara kaum Ansar dan seorang Yahudi yang tertuduh tadi. Ya. Nah, karena sekali lagi tidak ada keputusan yang sempurna tanpa rahmat Allah. Maka Nabi dengan rahmat Allah memutuskan dengan keputusan yang sangat adil dan akhirnya menetapkan Tu'mah yang bersalah dan orang Yahudi dalam posisi benar, tidak bersalah. Nah, maka istighfar menjadi penutup dari segala urusan manusia, apalagi dalam menetapkan sesuatu yang perkara besar. Ya. Nah, maka segala urusan itu yang kita lakukan ditutup dengan istighfar sekali lagi untuk menjadi penyempurna, dan juga segala urusan kita harus kita akhiri, kita tutup dengan istighfar juga untuk dalam rangka supaya urusan kita itu senantiasa diberikan rahmat. Ya. Makanya kita dalam majelis ilmu ini juga biasa ada doa kafaratul majelis. Kita keluar dari majelis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Di situ ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat. Nah, ketika kita dapat rahmat dalam majelis itu, kemudian kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan hadirnya kita di majelis ini. Ya. Dan majelis ini kemudian kita tutup dengan istighfar untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan kalau saja ada yang kurang-kurang dalam majelis kita, ya. Nah, ada yang kurang, ya. Mungkin ya kadang orang gatek ke, ya ngantuk, ya orang nyatet, ya. Nah, banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, maka kemudian dalam majelis ilmu kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya. Sehingga
kesalahan-kesalahan, kekurangan yang kita lakukan itu kemudian Allah sempurnakan dan akhirnya menjadi rahmat bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Ya, jangan sampai kemudian majelis ilmu itu justru menjadi bencana bagi kita. Ya. Nah, jadi bencana maksudnya gimana? Wah, menerima ilmu tapi ternyata disalahpahami. Ya. Ada salah paham akhirnya menyimpulkan sesuatu yang nggak benar gitu. Nah, ini kan juga bisa fatal akibatnya, ya, jadi musibah malahan, ya. Nah, makanya kita akhiri semua urusan kita dengan istighfar, ya. Dalam sholat kita juga akhiri dengan istighfar, ya. Selesai salam kita istighfari, ya. Nah, dan itu untuk menyempurnakan segala kekurangan. Sholat kita mungkin nggak khusyuk, ya. Sholat kita masih kesana kemari pikirannya, ya. Sehingga kita tutup dengan istighfar. Nah, Nabi ketika di ayat 106 ini Allah perintahkan untuk beristighfar, wastaghfirillah. Nah, supaya juga mengakhiri sesuatu itu dengan istighfar lebih sempurna lagi dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kan begitu, ya. Jadi ada anjuran untuk kita menutup sesuatu itu dengan istighfar, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu dirahmati Allah, ya. Di ayat yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wala tujadil 'alal ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan janganlah kalian berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Adalah janganlah kamu membela orang yang bersalah meskipun dia bagian dari kelompokmu, ya. Meskipun dia seorang muslim, tapi kalau dia salah ya salah, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadikan tuduhan kesalahan itu kepada orang yang tidak berbuat salah meskipun itu adalah bukan dari golonganmu, ya. Itulah yang Allah sampaikan di ayat 107 ini. Jadi jangan sampai kita ini memberikan pembelaan terhadap orang yang berbuat salah. Meskipun itu bagian dari kita, meskipun itu dari kaum muslimin, ya. Kalau salah yang kita katakan salah. Jangan kita tutup-tutupi, ya. Nah, lalu Allah kemudian juga menyatakan yakhtanuna anfusahum. Orang yang berkhianat kepada Allah dan sesama manusia sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi ayat yakhtanuna anfusahum dari kata khianat tadi yang kita sebutkan adalah orang yang berkhianat kepada Allah dan sesama manusia, artinya adalah menyebutkan satu persaksian yang palsu, satu kebohongan di depan seorang hakim untuk memutuskan satu perkara. Dan kalau kita baca dalam kisahnya Tu'mah tadi itu, kerabat-kerabatnya Tu'mah kan memberikan pembelaan. Kerabat-kerabatnya Tu'mah tadi memberikan kesaksian-kesaksian yang palsu dan pembelaan supaya Tu'mah terbebas dari tuduhan pencurian, ya. Nah, maka yang seperti ini satu hal yang sangat-sangat dilarang, ya. Apalagi kemudian memberikan syahadatuz zur. Jadi persaksian yang palsu itu termasuk dosa besar. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya di antara dosa-dosa besar, selain kita tahu dosa besar itu ada syirik, ada sihir, ada membunuh, kemudian berzina, kemudian misalkan durhaka kepada orang tua, ya. Nah, termasuk dosa besar itu adalah memberikan persaksian yang palsu, ya. Syahadatuz zur, ya, memberikan persaksian yang palsu, dan itulah sebuah pengkhianatan terhadap Allah, ya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu dirahmati Allah, sehingga di ayat ini Allah menutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana khawwanan asima. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa. Maknanya adalah Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Yang siapa? Khianat itu yang menutupi keburukan dirinya dengan kebohongan. Jadi orang yang khianat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang menutupi keburukan dirinya dengan kebohongan.
Ya. Jadi awal mula khianat itu kan muncul dari sebuah kebohongan. Ya. Orang kalau sudah bohong, pasti berikutnya akan bohong terus. Ya. Kalau sudah bohong pertama kali, sejak awalnya sudah bohong, berikutnya pasti ada kebohongan-kebohongan yang lain yang akan mengikuti. Ya. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat-sangat Allah tidak suka. Dengan kalimat Allah menyebutkan la yuhibbu, Allah itu tidak menyukai orang-orang yang khawan. Jadi kalau tadi kita sebutkan kata khawan ada tambahan tasdidnya, dalam kaidah bahasa Arab itu menyatakan kalau kata ada tasdid tadi disebutkan apa? Nah, ada perbuatan yang selalu dilakukan, ya. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Misalkan kalau kita baca dalam surat ini ya. Coba kita buka dalam surat Al-Qalam ya, Bu, ya. Jadi sebagai contoh ya, kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab ini, ya. Nah, jadi dalam surat Al-Qalam itu misalkan ada kalimat wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Kemudian apa? Hammazim masya'in binamin. Ya. Ini kelas tafidnya sudah sampai juz berapa ini? Juz 3. Masya Allah. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-10 surah Al-Qalam itu kita dapati juga ada huruf tasdidnya ya, Bu. Wala tuti' dan janganlah kalian mentaati kulla setiap orang yang halaf. Halaf itu dari kata halafa sumpah. Halafa itu artinya sumpah. Tapi di sini Allah menggunakan kata halaf. Ada tasdidnya. Halaf. Berarti apa artinya? Orang yang suka bersumpah, orang yang selalu bersumpah dan itu menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, dikit-dikit sumpah, gitu ya. Nah, apalagi dia bersumpah dalam untuk mencari keuntungan ketika dia berdagang. Ya. Sumpah Bu, ini barangnya asli, ini barang yang langsung import dari luar negeri, ini nggak KW, ini asli nih, ini sumpah demi Allah. Ya. Jadi untuk meyakinkan pembeli, akhirnya dia banyak bersumpah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak dibolehkan, ya. Dalam surat apa? Surat Al-Qalam. Oh, Al-Qalam. Ya. Nah, kemudian ada juga di ayat berikutnya itu hammaz, orang yang suka mencela, dari kata humazah, ya kan? Dalam surah Al-Humazah dikatakan wailul likulli humazah. Nah, kalimatnya dengan kata hammaz, ada tasdidnya di situ, ya kan? Hammaz ada tasdidnya. Jadi hammaz itu maknanya adalah orang yang suka mencela dan menjadi kebiasaan untuk mencela orang lain. Hammaz. Masya, ya. Jadi orang yang suka menebarkan dan suka menyebarkan fitnah adu domba. Ya. Nah, itu contoh. Satu lagi nih. Jadi ayat 12 berikutnya juga ada kata manna' lil khair. Orang yang suka menghalangi orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita dapati dalam bahasa Arab untuk kata yang sifatnya atau menunjukkan subjek, pelaku, dan kemudian ada huruf tasdidnya, nah, maka apa tadi artinya? Selalu dan menjadi kebiasaan yang kemudian dia lakukan, ya. Nah, di surat An-Nisa tadi juga begitu, khawan, ya. Khawan berarti artinya orang yang suka berkhianat, suka berbohong, ya. Maka disebutkan misalkan contoh ada seorang nabi palsu di zaman Abu Bakar itu, ya, Musailamah al-Kadzab, ya Bu. Kan di situ ada tasdidnya ya, Kadzab.
Kalau orang yang berbohong itu hanya kadzib. Kadzib itu orang yang berbohong. Nah, itu disebutkan dengan kalimat al-kazzab, kazzab, Al-Kazak. sesuatu yang dilebihkan. Dia suka berbohong. Maka Musailamah al-Kazzab menjadi nabi palsu di zaman Abu Bakar dan kemudian diperangi. Ya. Nah, itu belajar dari sisi kaidah Apa-apa Al-Kazak itu tadi? orang yang suka bohong. Oh, suka bohong, suka bohong. Ya. Nah, ini pelajaran kaidah bahasa Arabnya. Ya. Nah, jadi kalau ada tasdid itu menunjukkan sesuatu yang selalu dan menjadi kebiasaan. Ya. Al-Kazak. Istiqomah berarti. Iya, Kazak. istiqomah dalam sesuatu hal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, khawanan asima tadi kita baca ya di ayat 107. Jadi orang yang berkhianat dengan tadi menutupi keburukan diri dengan segala bentuk kebohongan, asima yang selalu berbuat dosa. Ya. Nah, jadi perbuatan dosa di sini kemudian Allah sertakan setelah kata khawan, maknanya adalah khianat. Khianat itu kan tidak amanah ya. Khianat itu kan maknanya tidak amanah. Padahal dulu ada ayat yang sudah pernah kita bahas adalah antu'addul amanati ila ahliha. Ya. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap amanat. Nah, bersikap amanah itu ya berarti kemudian kita bersikap benar dan tidak ada kebohongan-kebohongan sedikit pun dalam segala pernyataan dan sikap kita. Ya. Nah, itulah makna amanah. Nah, lalu yang berikutnya Ibu, ya. Sehingga ayat ini menjadi teguran yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Ya. Bukan membela salah hanya karena hubungan darah atau hubungan suku atau hubungan agama bahkan. Ya. Makanya fanatik itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ya kan? Fanatik terhadap misalkan kita ya sesama bangsa Indonesia ya, kemudian atau mungkin kita sesama orang Solo misalkan ya, kalau dengan samping kita ini orang Sumatera, nah kita nggak suka gitu ya, maka asobiyah atau fanatik itu kan sesuatu yang identik dengan perbuatan yang tidak baik ya kan? Nah, karena bisa jadi sifat fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap suku, itu membuat orang akhirnya tidak bisa berbuat adil tadi itu ya. Nah, kalau fanatik terhadap agama itu wajib. Kita harus bukan istilahnya bukan fanatik lagi ya. Fundamental ya. Fundamental harus betul-betul yakin dengan kebenaran yang kita anut ini dalam agama ini ya. Karena prinsip kita adalah mazhabun as-shawab la yahtamilul khata'. Apa yang kita yakini ini benar dan tidak ada salahnya. Dan apa yang diyakini orang lain itu salah dan tidak ada benarnya. Itu kalau dalam hal prinsip iman akidah ya. Adapun yang lain, nah disitulah kita butuh yang namanya toleransi. Oke. Lanjut ke ayat 108 ya Bu. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ya. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan kisahnya Tu'mah tadi dan kelompoknya. Mereka bermufakat di malam hari untuk menutupi pencurian dan membuat fitnah terhadap orang Yahudi agar tuduhan-tuduhan itu tampak benar. Mereka bisa saja menipu manusia, bahkan menipu Nabi, ya. Tapi mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya.
Allah Maha tahu isi hati seseorang, perbuatan dan tipu daya manusia. Nah, ini menunjukkan apa Ibu? Dari surat ayat 108 ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting ya. Untuk selalu kita menanamkan sifat muraqabah. Menanamkan sifat apa? Muraqabah. Rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muraqabah ini ketika kita dalam kondisi sendiri, dalam kondisi dimanapun, bahkan mungkin kita membaca ayat tadi tentang kisahnya Tu'mah tadi yang di waktu malam mereka melakukan tipu daya, pembelaan-pembelaan dengan kebohongan-kebohongan. Manusia bisa saja tertipu, tapi Allah tidak bisa tertipu. Ya. Nah, disitulah muraqabah itu harus ada dalam diri kita supaya amal-amal kita ini bisa terjaga. Karena kalau tidak ada rasa muraqabah Ibu, dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya sesungguhnya manusia itu di hari kiamat nanti membawa pahala yang sebesar gunung Tihamah. Tapi di sisi Allah, pahala yang sebesar gunung itu tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itu tidak ada rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa muraqabah selalu diawasi oleh Allah itu harus selalu kita hadirkan. Makanya Allah mengatakan wa huwa ma'ahum. Dan Allah itu selalu bersama mereka, ya. Maka kebersamaan Allah harus selalu kita hadirkan. Baik dalam kondisi sendiri, dalam kondisi kita beramai-ramai, dalam kondisi kita beribadah, itu harus selalu kita hadirkan Allah. Rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itulah pelajaran yang penting untuk kita ambil dari ayat 108, ya. Sehingga dari ayat ini, ya, kita akan bisa mendapatkan perlindungan dari dosa. Kemudian kita akan mendapatkan perlindungan dari hukuman Allah ketika kita dalam kondisi selalu menjaga amanah, selalu berbuat jujur, dan kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 ayat ini, ya. Yang pasti ayat ini untuk kita senantiasa menjaga kebenaran dan keadilan, jangan sampai fanatik kepada sebuah golongan dapat menjerumuskan kepada ketidakadilan dan dosa besar, ya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, ayat berapa tadi Al-Maidah? 8 ya. Nah, ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'ana qaumin. Dan jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak bisa bersikap adil, ya. Baik, saya kira cukup ya dari 4 ayat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.